kadang kadang saat itu gue bingung mau baca buku itu mulai dari mana ya, biar kita berpikirnya nggak lompat-lompat, biar kita mudah mencernanya gitu. Itu mulai dari mana ya? Ketika kita mengajak mereka, mereka kayak birokrat itu loh, harus ngomong dulu dengan seniornya. Terus dari seniornya ke lebih seniornya lagi. Gue pernah ngerjain itu ya dengan segala kerendahan hati. Gue pikir kawan-kawan banyak jaringan, tapi belum mampu juga membentuk semit di Bandung itu. Mungkin karena mereka nggak perlu nuwun. Itu gue datengin itu banyak kampus, banyak kelompok gue datengin. Sepertinya gue menjadi apa ya, kayak diinterogasi gitu loh. Motivasi lu apa? Keinginan lu apa? Target lu apa? Nah, waktu peristiwa Tandes, Evi ini ngalamin trauma. Pukul. Ya, itu aksi paling ngeri itu di Surabaya itu gitu. Bukan cuma dipukul, diinjak, wah itu kalau membayangkan itu pernah terjadi gitu loh. Halo coy, hari ini dapat nih akhirnya nama yang sebut-sebut sama Webi sama Ismu. Ini Maruli yang perpanjangan dari KPP pertama kali ke Jawa Barat, khususnya Bandung. Kita mulai ya. Halo Bang. Ya, halo. Mulai Bang. Oke. Asal dari mana Bang? Kalau asal ya dari Lampung, maksudnya dari kecil sampai SMA itu sekolah di Lampung gitu. Setelah selesai sekolah, waktu itu pilihannya sebenarnya pengen ke Jawa. Itu ada UKSW. Oh, saat juga. Ya, cuman terlalu jauh, dilarang sama orang tua. Gitu. Kenapa pilih ke UKSW? Dulu gua yang lihat gua, wih, ini kampusnya ramai terus. Dosen-dosennya kemudian kritis-kritis. Ada Budiman, ada Jogyono, Studi Bukulo itu kan di sana itu, wah pengen masuk ke sana gitu. Jadi semua orang tua nggak boleh ya, kalau jauh ya ini pindah ke Bandung. Walaupun cerita dari UKSW itu nggak kayak sekarang, itu dapatnya dari dulu itu Hari Merdeka, Koran Merdeka itu loh, dari situ, gitu loh. Akhirnya ke Bandung ambil jurusan Negara, administrasi negara di bisnya karena orang tua PNS, gitu. Jadi dia jadi pegawai mungkin ya, menurut aja lah daripada waktu itu lah, daripada nggak disetujuin lagi, bikin ribet lagi kan, masuk aja lah apa ya keinginan orang tua gitu loh. kampusnya mana? Di Pasundan yang di Lengkong. Oh iya. Masuk ke sana tahun berapa? Masuk tahun 92. 92. Masuk tahun 92 gitu. Masuk tahun 92 ya seperti mahasiswa kebanyakan Ospek dulu. ikut prospek gitu, kemudian ya ada P4 gitu. Terus nah di P4 itu, di penara P4 itu
gue kenal dengan Budi karena ini orang, gue bingung waktu itu. Budi ini angkatan 86, tapi dia kuliah 92, baru masuk lagi gitu. Nah, kenal dengan dia, ngobrol dengan dia, ternyata dulu dia juga mahasiswa di sini, di Jakarta, di UNAS. Dia nggak tahu ada masalah apa, dia nggak selesai, langsung lagi dari awal di UNPAS gitu. Nah, awalnya dengan Budi inilah awal gua mengenal gerakan. Jadi dulu belum aktif di kampus gitu loh. Tapi Budi ini yang ngebawa gua ke beberapa kawannya yang di Pijar. Bahwa itu di Bandung atau ke Jakarta? Ke Jakarta. Iya, karena dulu dekat betul sama Budi. Ke rumahnya itu dulu di Saharjo. Tempat situ di Saharjo, kemudian kumpul sama kawan-kawannya gitu. Ya, kita diskusi lah. Dulu sering ke Jakarta dengan Budi, kemudian kita buat kelompok diskusi. Tapi di Bandung juga, di kampus juga aktif di himpunan. Karena dulu awal-awal kok satu pos gua dengan ketua senatnya, dengan ketua BPN-nya, dulu kan namanya senat sama BPN gitu. Nah, beberapa kali aksi ya melibatkan kawan-kawannya jaringan Budi juga. Berarti jaringan Budi itu di Bandung juga ada? Jaringan Budi ada di Bandung. Di kampus IAIN waktu itu, Eka namanya. Dia yang ngebawa gua ke sana. Cibiru ya? Ya, IAIN Cibiru. Nah, kita buat kelompok diskusi. Ternyata ya memang ya kita bahaslah persoalan-persoalan lingkungan sosial gitu. Sementara di Bandung juga saat itu banyak sekali aksi, dari aksi SDSB, aksi helm, udah itu ya aksi isu-isu internal kampus lah itu. Tapi udah ada NKKBKK juga kan? Oh, udah, itu sedang NKKBKK itu sedang berproses itu, udah diterapkan maksudnya. Nah, di apa namanya, beberapa kali aksi itu kita tetap rutin mengadakan diskusi sehingga muncul kesimpulan ini nggak ada organ dalam aksi-aksi kita itu yang bisa apa ya, yang organ secara nasional yang bisa menggerakkan mahasiswa gitu. Walaupun Budi menjawabnya dengan Pijar waktu itu kan, tapi Pijar kan waktu itu ya mainnya di kampus-kampus juga gitu loh, nggak keluar. Nah, kemudian ada serikat macam-macam lah, kelompok-kelompok diskusi yang jadi serikat-serikat mahasiswa itu. Nah, entah gimana ceritanya Budi ini kenal dengan Keli. Oh, Ismu ya? Ya, dengan Ismu. Budi Keli dengan Ismu, kenal dengan Ismu, gue dibawa. Dulu di Tebet itu pertama kali dibawa ke sana.
berkesan betul pertemuan pertama itu karena selain Ismu, gue juga ketemu dengan Petrus. Petrus waktu itu masih Sekjen Sumit, belum PRD. Yang gue ingat sampai sekarang, omongan Petrus itu, yang namanya aliansi, itu pasti buruh tani. Di luar aliansi buruh tani, itu bukan aliansi kan? Kata Petrus itu, wih, ini banyak, sementara waktu itu kan banyak kelompok mahasiswa yang pakai nama aliansi itu. Oh, mereka nggak ngerti. Jadi kan itu ada referensinya. Gue bosan ya. Dia cerita, selain itu kan dia memang anak sastra. Oh iya, sastra. Nah, Petrus kan, Iya. dia ngerti semuanya. Nah, dan kesimpulan gue, wah ini yang benar. Gitu loh. Sampai sekarang tuh gue masih ingat itu omongan Petrus itu. Dan itu setelah itu ya gue beberapa literatur buat cari gitu loh untuk mendukung apa yang dikatakan Petrus itu. Ya, nggak dapat kalau nggak di buku-buku kiri gitu loh. Nah, dari situ Dapat buku kiri dari mana? dari Budi. Oh, dari buku. Buat dari Budi. Budi ini banyak buku-bukunya itu. Nggak tahu dia dapat dari mana. Ya, tapi mungkin dari kawan-kawannya yang di Pijar. Dia banyak. Ya, di Bandung juga banyak buku-buku seperti itu. Tapi kan kadang saat itu gue bingung. Mau baca buku itu mulai dari mana ya? Biar kita berpikirnya nggak lompat-lompat, biar kita mudah mencernanya, gitu. Itu mulai dari mana ya? Nah, nggak ada kurikulum yang jelas soal pendidikan politik, gitu kan? Nah, gue menemukan itu setelah ketemu dengan Roy. Oh. Beberapa kali gue ikut pendidikan, ya di Bandung itu macam-macam gitu. Ya, baik pendidikan yang formal artinya kampus yang menyelenggarakan, atau informal yang di kalangan kelompok mahasiswa sendiri, itu nggak ada yang sesistematis Roy dalam menjelaskan teori-teori kiri. Dan ya beberapa kali, ya semua orang di Bandung tuh ya pasti baca semua lah, karena itu bukan hal yang sulit untuk nyari buku-buku seperti itu di Bandung gitu. Oh, banyak tuh. Buku-buku itu banyak di pedagang-pedagang eceran kaki lima itu. Palasari. Bukan di Cikapundung, nggak tahu kalau sekarang di Cikapundung itu risalah BPU PKI dijual di situ kok, masih ada. Nah, jadi artinya nggak sulit kita untuk mencari buku-buku seperti itu. Tapi kan ketika membaca buku itu bingung. Sebagian orang membaca buku itu benar, dia memiliki, dia baca dan dia menguasai, tapi nggak memahami gitu loh. Maksud gue memahami kan, buku-buku ini ya kalau sekedar dibaca kemudian jadi pengetahuan sendiri, buat apa? Gitu kan? Kira-kira begitulah waktu itu kelompok diskusi gua dengan Budi. Ini buat apa? Kita mau pinter sendiri, kita mau jadi dosen gitu misalnya, kan nggak seperti itu. Sementara untuk dapat buku-buku ini jarang loh. Nah, gua berpikir kan ini Tuhan ini nggak main-main ini menemukan buku-buku ini supaya gua baca. Gitu kan? Iya, Gitu. iya. Karena gue gak percaya dengan teori kebetulan itu. Oh, oke. Nah, jadi ini buat apa jadinya gitu? Nah, akhirnya dari ya diskusi-diskusi itu, wah, kita buat
kelompok aksi aja gitu loh waktu Walaupun itu. dia langsung. Iya, dengan Budi kan ya mulailah gua dengan Budi keliling dari kelompok-kelompok diskusi di Bandung sampai kelompok-kelompok gerakannya gitu loh, di Bandung. Banyak, semua kampus pasti ada di Bandung saat itu. Bahkan di kampus gua ada yang namanya HMR, Iya, saya tahu itu. Himpunan Mahasiswa Revolusioner. Woi, Dari gimana cara? gitu loh. Itu gua berinteraksi dengan beberapa teman di situ. Tapi nampaknya kelompok-kelompok ini cuma jargon aja. Namanya revolusioner, namanya kiri, itu itu cuma jargon aja. Karena pada prakteknya mereka juga miskin dengan teori-teori, Oh, gitu. berarti cuman tahu dari luar doang ya? Nah, mereka punya bukunya, mereka tahu, Oh. tapi mereka nggak mau mempraktekkan itu. Hmm. Kenapa? Kalau gua melihat pada saat itu, pertama pemahamannya yang kurang, kedua di Bandung itu apa ya, itu kota paling feodal gitu menurut gua. Kenapa? Jadi beberapa ya setelah kunjungan gua dengan ke PRD, beberapa kawan cerita bahwa mereka punya temannya si ini gitu Di Bandung. di Bandung. Yang saat itu Petrus masih Sekjen Smith. Mereka punya kawan di Bandung. Bahkan Tukul itu pernah ke Bandung. Kalau nggak salah tahun 94 atau 95. Untuk organisir? Enggak, Oh, enggak. ketemu dengan seniman. Tapi kawannya banyak. Artinya kan menurut gua ini sebenarnya nggak kesulitan. Secara jaringan sudah ada. Nah, jaringan sudah ada gitu. Tapi tetap aja dia ke Bandung ya bertemu dengan kawan-kawan senimannya. Ketika diskusi nggak ada yang bisa dijadikan sekutu gitu loh. Karena bisa diorganisasikan gitu. Nah, itu yang paling penting itu. Karena ketika kita mengajak mereka kayak birokrat itu loh. Harus ngomong dulu dengan seniornya. Oh. Iya. Terus dari seniornya ke lebih seniornya lagi. Gua pernah ngerjain itu ya dengan segala kerendahan hati. Gua pikir kawan-kawan banyak jaringan, tapi belum mampu juga membentuk semit di Bandung itu, mungkin karena mereka nggak kulo nuwun. Oh. Itu gue datengin itu banyak kampus, banyak kelompok gue datengin. Sepertinya gue menjadi apa ya, kayak diinterogasi gitu loh. Motivasi lu apa? Keinginan lu apa? Target lu apa? Nah, Dia mau masuk kerja gitu. Nah itu loh. Jadi, tapi gue memandang itu kan ketemunya sama orang-orang ramai dari tingkat jurusan, kemudian ke fakultas, kemudian ke universitas, sampai ke tingkat kota. Itu kan ketemu sama orang-orang ramai loh. Di situ malah gue jadi alat propaganda gitu loh. Gue bicara soal jaringan nasional, bicara soal radikalisme. Akhirnya malas mereka gitu loh. Gue datang lagi yang kedua kali dan selanjutnya gue nggak pernah ditemuin lagi sama seniornya. Gitu kan? Dan mereka juga kawan-kawan ini ya secara emosional memang berkawan organ-organ ini dengan gue, tapi untuk dibawa
ke dalam gerakan yang lebih serius, ya mereka harus izin dulu. Gitu, itu feodal banget itu. Berarti nggak dimajuin nggak bisa dong. Mau diapain itu kayak ngedorong mobil mogok aja. Jadi mau diapain aja Gerak. nggak bisa itu. Dan gue baru ngerti. Bisa itu gue inget gue pulang dari Unpad gitu. Ketika mereka nggak mau nemuin gue, awalnya yang di bawah-bawahnya ya udah izin, gue mau ini bisa bicara, bisa diskusi dengan mereka, tapi sampai di sana gue nggak ditemuin. Pulang dari sana, gue baru berpikir, wah ternyata kalau gue berkawan memilih Smith waktu itu, gue pasti mewarisi semua musuh-musuhnya ini. Gitu, kan nggak ada orang yang mau nerima Smith waktu itu. Gue berpikir seperti itu. Ya, beberapa minggu lah gue berpikir, artinya begini, kalau ini gue teruskan, gue akan kehilangan banyak kawan. Oh iya. Gitu kan? Nah, di tengah pikiran gue yang macam-macam seperti itu, kawan-kawan dari pusat ini intensif datang. Orang yang sama tuh ganti-ganti. Ganti-ganti. Oh, ganti-ganti. Ada Keli, pernah datang Keli itu. Udah itu ada Buyung. Buyung waktu itu bendahara Smith. Ada Jayadi, Jayadi STM. Kayaknya gue dikepung sama mereka ini gitu. Wah, ke bawahnya. Ya, karena dekat seperti itu kan terbangun secara emosional. Gitu kan? Nah, karena terbangun emosional, jadi pikiran gue yang tadinya mewarisi musuh-musuh Smith ini udah gak ada lagi. Yang ada di kepala gue, toh selama ini keberadaan mereka juga nggak bisa membuat gue jadi apa-apa. Oh. Gitu loh. Nah, akhirnya setelah semakin intens berhubungan dengan Smith dan mereka yang awalnya teman-teman di Bandung ini berusaha menarik gua ke kelompok mereka, merasa gua udah nggak bisa Selamatkan. gua dianggapnya tersesat gitu loh, udah nggak bisa lagi diajak bersama-sama, mereka juga masang jarak gitu loh. Oh. Sampai segitu ya betul. Sampai segitunya mereka juga masang jarak. Nah, tapi ada satu momentum yang mereka benar-benar membutuhkan gua. Jadi itu sebelum 27 Juli ada konflik di kampus antara yayasan dan dosen gitu. Kampus apa ya? Kampus Unpas gitu. Nah, mereka sudah aksi gitu, gua nggak ikut. Aksi berapa kali, tapi nggak berhasil, gagal terus gitu. Mereka datang menghubungi gue, diskusi, mereka ngajak, gitu loh. Mereka yang ngajak, kita aksi, oke gitu. Tapi kita mau makan, makanya mereka kaget. Pakai cara kita. Iya, pakai cara kita. Kalau setuju, ini kita jalankan. Kalau enggak, ya jalan aja sendiri dengan aksi-aksi yang secara formal seperti selama ini gitu. Wah, mereka mau. Dari awal gue udah curiganya ya beberapa kali gue ikut aksi kan, kita kadang bingung, gak punya uang buat beli spanduk, beli pilok, beli poster gitu. Itu semua tersedia. Tapi gue maklum, ini yang main
orang-orang ya organisasi legal gitu loh, yang biasa ada di kampus. Gue berpikir, wah ini berbahaya, cuman tapi ada juga keuntungannya ini, diterusin aja gitu. Jadi terusin lah, jadi semuanya itu kita yang buat gitu. Pesertanya banyak aksi ini. Waktu itu yang gue ingat aksi ini berbarengan dengan apa ya, dengan KPM itu loh. KPM kayak jamur di musim hujan, ada di mana-mana, termasuk di Bandung. KPM pembela Mega itu. Nah, pembela Mega itu gitu loh. Karena beberapa orang KPM itu sudah berhubungan dengan gua di Bandung waktu itu. Makanya gua ingat itu. Itu tahun berapa tadi? 96 ya, atau ya 96 atau 95 akhir atau 96 awal, pokoknya sebelum 27. Sebelum Juli. Aksi ini 4 atau 3 hari, tapi kuat betul kampanye. Diselenggarakan di samping ya di Yayasan Pasundan. Kebetulan yayasan ini di samping persis kantor Bakortanas. Ya, gitu ya. Ciri itu Nah, itu nambah serem lagi yang gitu. Gue ngerti posisi itu gitu loh. Cuman ya gue udah ngobrol lah dengan beberapa kawan sama Bimpet, kemudian gue juga pernah bubuk makan di LBH waktu itu, pengalaman waktu itu yang penting bagaimana kita membangun security aja gitu loh. Kita aksi itu ya ada yang serius ikut aksi itu, maksud aku ya banyak perempuan yang sangat serius gitu, benar-benar nggak makan, sehingga di hari pertama sudah tumbang, hari kedua tumbang, hari ketiga tumbang. Bukan karena diet ya? Bukan karena ya, karena dibawa ke rumah sakit gitu loh. Si Bakortanas ini kan pusing, ambulan keluar masuk yayasan ngambil pasien, kemudian dibawa ke rumah sakit dan beritanya Gede juga. besar gitu loh, karena belum pernah ada aksi mogok makan di Bandung. Itu Unpas doang ya? Unpas doang. Tapi disitulah gua kenal dengan yang namanya Ucok. Jadi satu malam di tengah aksi itu dia datang, nggak ketemu gua, karena gua kan di tenda. Dia mau ngobrol dengan gua melalui kawan gua, ada kawan kayak bagian keamanan aksi lah gitu loh. Dia ngomong, dia memperkenalkan diri Ucok 5 Agustus. Ya, ITB gitu. Gua kan takut, dia ngajak ketemu di luar. Sementara posisi gua kan di tenda. Di luar itu kan artinya depan itu kantor Bakortanas gitu kan. Nah, gua takut gitu. Gua persilakan dia ke tenda aja. Nah, ketika dia masuk tenda menyalami gua, dia ngomong, aku bawa pesan dari Wendy. Di tengah orang ramai dia ngomong begitu kan, gue yang ngebawa dia keluar akhirnya gitu lah. Nah itu malam itu gue ingat betul, gue yang bawa dia keluar. Ya di situ kita diskusi sebentar soal teman-teman yang lain. Ternyata Ucok ini mengerjakan juga pengorganisiran di Bandung gitu loh. Itu baru gue ngerti, dan dia ya basisnya ITB lah. Nah dari Ucok ini juga gue kenal dengan email yang belakangan email kakaknya Dewi Lestari itu loh, yang apa?
Oh, Artis itu, iya penulis itu, gitu loh. Oh, email itu kakak Dewi Lestari. Iya, gue dekat dengan keluarga itu. Nah, cuman Ucok kan kayaknya frustasi juga ngebangun di Bandung, walaupun dia 5 Agustus gitu loh. Dia kayaknya frustasi karena nggak berhasil juga, gitu. Jadi menurut Ucok ya, gue ingat ini Ucok yang ngomong, tapi gue nggak tahu apakah malam itu atau setelahnya, karena dia pernah juga melakukan kunjungan di kosan gue gitu, untuk diskusi lebih serius. Dia mengatakan bahwa kau bergerak aja terus, sementara yang lain yang aku garap ini dibiarkan saja, jangan berharap banyak, jangan dilibatkan dalam aktivitas politik Smith. Oh, Gitu loh, biarkan aja mereka gitu. Tapi dengan keberadaan aku di situ, orang-orang akan melihat bahwa mereka ini bagian dari Smith. Jadi itu pertama kali gue kenal konspirasi. Yang namanya konspirasi gue nggak tahu. Ya sampai sekarang gue nggak pernah nemu ya teori konspirasi itu. Maksud gue teori itu nggak ada gitu loh. Tapi prakteknya gue temukan pertama kali saat dengan Ucok itulah. ini udah ngomongin bawah atas dong. Belum, ini kan masih legal. Waktu itu masih legal, belum membawa atas. Jadi waktu itu fokusnya gimana ngebangun, ya gerakan aja, bangun Smith, itu aja. Jadi belum ngomong atas bawah itu. Nah, karena pesan Ucok seperti itu, gue beberapa kali ya ketemu dengan teman-teman yang dimaksud Ucok ini. Tapi gue nggak pernah ngomong soal Konspirasi. apa maksudnya itu soal gerakan atau apa gitu ya. Gue banyak diamnya karena pertemuan-pertemuan selalu nggak sengaja, misalnya bertemu di mana ada janjian dengan Ucok, ternyata ada mereka. Oh. Setelah itu gue pergi dengan Ucok gitu loh. Gitu-gituan juga. Nah, dulu itu gue kan mahasiswa. Ya maksud gua, nama 5 Agustus itu cuma gua tahu dari media aja. Dan orangnya gua nggak kenal gitu. Kehadiran Ucok itu kan bikin ribut orang-orang. Oh. Apalagi dia ngomong terbuka itu loh di tenda. Ucok 5 Agustus, wah, kelompok-kelompok lainnya sama gua waktu itu mulai saling menatap penuh kecurigaan gitu loh. Ini siapa ini? Ya, dari Ucok yang gue inget sama Ucok, selain dia bicara itu, beberapa kali dia terposan kita diskusi soal Bandung gitu. Artinya kira-kira lu nggak bisa ngarepin kawan-kawan lama yang udah digerakkan. Oh, senior maksudnya. Ya entah senior, teman-teman baru, tapi kalau dia udah bersinggungan dengan gerakan, jangan harap dia bisa dikonsolidasikan. Oh, Tapi harus bangun baru. Harusnya harus bangun baru. Kira-kira begitu. Nah, ya, gue sepakat gitu loh dengan Ucok, dengan cara Ucok seperti itu. Ya, gue bangun teman-teman jaringan baru. Waktu mogok makan itu kan gue rajin buat laporan. Kronologi segala macam ke Smith gitu loh. Nah, gua nggak tahu. Tiba-tiba gua dapat
gue lupa email atau itu terbitan PRD, mogok makan itu deklarasi Smith. Gitu kan? Diklaim apa gimana tuh? Ya memang harus diklaim. Oh, iya. Karena memang kan dari awal niat gua masuk Bandung itu kan udah sopan banget nih, udah ketok pintu, datang segala macam gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, orang-orang kan pada marah. Gua kan bener-bener nggak tahu gitu loh. Tapi gua nggak ikutan marah gitu loh. Oh, gua baru ngerti. Oh, begini caranya itu kan. Ketemu formulanya saat aksi mogok makan itu. Oh, di Bandung ini nggak bisa kita harus seperti di kota-kota lain dalam membangun gerakan. Dia butuh kreativitas, butuh improvisasi gitu. Baru dengan sendirinya ini pasti jalan gerakan. Oh, pasti diterima gitu. Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi maksud gua, ini pasti ada polarisasi. Oh, Kawan-kawan yang mendukung dengan yang enggak, itu akan lebih memudahkan. Nah, pengalaman mogok makan itulah yang kemudian hari jadi siasat Smith di Bandung ketika aksi bareng lah gitu loh, dengan kelompok manapun juga, ya mereka buat selebaran segala, ya kita juga buat selebaran juga. oh, berarti ada dua gitu. Ada dua selebarannya. Bentar Bang, balikin ke tadi dulu. Soal tadi yang ada email deklarasi Smith itu di media nasional. Kalau nggak salah itu diterbitannya PRD, pembebasan yang awal itu. Oh, ya. Diterbitan atau email ya, gue lupa. Tapi itu ada itu, bahwa itu jadi kronologisnya lengkap. Gitu loh. Nggak salah juga kan, si Omnya terlibat di situ. Nah, orang-orang Bandung semakin marah itu sama gua. Mereka baca berarti ya? Nah, ini mereka ini tahu. Dari mana ya? Itu yang kata gua tadi. Kan kawan-kawan ini sebenarnya kayak Keli, Tukul, banyak kawannya di Bandung. Oh, iya. Gitu loh. Dan pembebasan itu kan dikasih kemana aja. Distribusi juga. Iya. Gitu loh. Walaupun yang kalau distribusinya lewat gua, ya gua ya di jaringan-jaringan gua aja nggak tahu mereka dapat dari mana gitu. Nah, dari peristiwa itu benar klaim itu memunculkan polarisasi. Orang itu sendiri. Ya, teman-teman yang setuju dengan Smith ini kan merapat ke gua semuanya. Terbentuk gitu ya. Terbentuk dengan sendirinya gitu loh. Yang nggak merapat, nggak menjauh, tapi minta bacaan. Oh, Gitu loh. Jadi dulu itu terbitan itu ada jatah Bandung berapa gitu, dan itu selalu habis. Gua mau kopi sendiri. Itu mereka yang minta. Tapi jangan ketahuan ini ya, ngomongin senior. Ini nih jangan ketahuan ini ya gitu loh. Jadi ya sebelum kita bergerak di bawah tanah 1998, Bandung itu 95 udah bawah tanah duluan gitu loh. Banyak-banyak. Karena mereka takut dengan senior-seniornya gitu loh. Mereka nggak pernah ikut dalam aksi kita. Nggak pernah sama sekali. Tapi kalau mereka merekomendasikan orang untuk diajak aksi yang bukan bagian dari kelompok mereka, iya. Cara mereka seperti itu. Dan gue berpikir saat itu, oh yang namanya politik itu seperti ini. Gak dapet yang sesuai keinginan gue, yang ini juga jadilah gitu. Gak apa-apa.
oh seperti ini gitu loh. Nah, kita semakin besar, beberapa kampus bisa kita konsolidasikan, termasuk Unpar. Unpar itu ada PIPIT, kemudian ada ITB, farmasi itu ada Raining, terus Eka di AIN, terus Budi sama dengan gua. Kemudian ada yang simpatisan di beberapa ya di kampus gua lah. Macam-macam. Suci nggak ada ya? Oh Suci jadi basis kita. IPKP. Oh IPKP itu basis kita itu. Itu teman-teman yang enggak apa namanya, enggak tertarik sama gerakan, tapi karena di sana banyak kawan, itu ikut bantuin kita itu. Kalau di IPKP dulu itu, karena mereka itu, karena kampus ini juga nggak disentuh, nggak tahu nggak disentuh atau enggak, karena kan IPKP dulu terkenal sama cewek-ceweknya, Ya. banyak cewek dulu itu kan. Nah, apakah ini nggak disentuh sama kelompok-kelompok lain di Bandung atau nggak bisa? Gua nggak tahu. Tapi dengan kita itu jadi basis kita. Bahkan 97 saat kita mau di bawah tanah membentuk komando Komite Anti Diktator Soeharto, digerebek ya di kampus IPKP itu. Gitu loh. Nah, teman-teman yang lain ini kan banyak yang nggak ngerti situasi seperti ini, bahwa ini ternyata konspirasinya Ucok gitu loh. Mereka nggak tahu ya. Gue sebenarnya juga nggak mau tahu sih gitu loh, karena menurut gue gerakan aja yang harus membesar gitu. Nah, peristiwa yang membuat mereka semakin marah lagi itu, kelompok-kelompok lain itu, pertama 27 Juli. Gak lama dari mau makan itu pecah 27 Juli. Yang gue ingat, Petrus itu yang memperingatkan, pagi-pagi dia nelpon, kau cepat pindah, katanya. PDI dipukul, ini pasti ke kita. Nggak berpikir panjang langsung. Hari itu juga gue pindah lagi. Nah, karena gue pindah, nggak punya uang, gue nggak ada kosan. Gue berpikir yang paling aman gue pindah itu ke asrama. Di Bandung itu ada asrama Lampung, asrama khusus untuk anak-anak Lampung. Oh iya. Yang di belakang Boromios. Perwakilan ya Om. Ya, Kantor gitu loh. perwakilan gitu ya. Di sana nggak bayar. Dan setelah gua di sana beberapa bulan, ternyata ini tempat yang paling nyaman. Yang gua rasakan. Karena isinya kan ada bandel-bandel semua itu di asrama itu. Iya. Jadi mereka nggak ngerti soal politik, nggak ngerti soal gerakan. Jadi asik-asik aja gitu loh, sepanjang aktivitas gua nggak, Udah ganggu mereka. ya gua juga nggak mau mereka ketahui, gitu loh. Sampai pada suatu saat gua tinggal di sana itu, yang gua inget itu sampai ada film Evita Peron. Wah, kita benar. Nah, saat film Evita Peron itu bersamaan dengan nyetak
waktu itu kita nyetak komando itu loh, nyetak selebaran untuk disebarkan ke kampus-kampus, ke pesantren. Nah, Bentar, itu nyataknya di mana? nyetaknya di Pati Ukur, di itu Bagus Ismail, Mereka mau? kawan. Oh, kawan. Karena gua ngomong kan karena kawan di asrama itu kan bandel-bandel. Ah. Nah, lewat anak asrama ini ada kawannya yang punya cetakan itu. Soalnya kan di sini pasti berbahaya. Wah, pasti betul, Oh. gitu loh. Nah, dulu itu uangnya yang gue ingat, dulu itu ada gini loh. Citibank ada program buat mahasiswa yang IP di atas 3, kemudian udah semester akhir, boleh ngajukan pinjaman uang. Oh itu. Dikasih 5 juta gua. Wih, gede dong. Hah? Gede tahun segitu. Itu buat kontrakan, buat nyetak selebaran itu. Makanya waktu tempat selebaran itu di Gerbak, yang ditayangin sama yang gue ingat kan CTI, itu kartu kredit itu, kartu Citibank kemarin itu udah kosong itu. Gitu ya? Iya. Yang nggak gua bawa karena ya buat apa gua bawa orang kosong kok gitu lah. Gua dulu kan disalahkan loh, ya adalah kawan yang memperingatkan, kenapa itu nggak dibawa? Ya orang kosong ngapain dibawa-bawa? Nah, dari situ kan kita bergeraknya itu udah masuk fase bawah tanah itu. Nah, Semitnya udah terbentuk buat di atas. waktu itu sudah terbentuk itu di sebelum 27 itu, Iya. itu udah terbentuk itu PJS. Oh. Gitu loh, PJS waktu itu udah terbentuk. Tapi 27 kemudian dipukul, terus nggak ngurusin Smith lagi. Itu cepat, Bandung itu paling cepat. Bandung itu, Budiman itu ditangkap Agustus. September awal udah konsolidasi lagi di Bekasi, Jawa Baratnya. Jawa Baratnya. September itu, Budiman kan di Bekasi kan ya? Ya di Bekasi ya. Kenapa konsolidasi di Bekasi juga? Gua nggak tahu. Di kampus ini loh, belakang di kos-kosan siapa gitu loh, di kampus apa? Risma. Unisma itu apa? Udah 17 Agustus ya? Bukan. Nah, ini 17 Agustus. Terus Agustus rupanya di Jakarta Utara. Budiman 45. 45 apa ya? 45 ya? 45 ya. Oh ya, 45. Nah, Unisma ya. Nah, iya, di Unisma konsolidasinya. Konsolidasi di sana. Ya intinya kita tetap terus berjuang, terus melawan rejim, kemudian kalau nggak salah menyepakati beberapa sandi, terus apa lagi gua lupa karena waktu itu pertemuannya selain Jawa Barat ada dari Lampung. Lampung sama kota mana gitu loh, gue lupa. Barengan betul. Barengan. Itu Nesar itu yang mimpin rapatnya itu. Dan situasi kan ngeri betul itu. Iya. Gue harus berapa kali itu loh untuk pindah-pindah kendaraan. Oh, untuk balik lagi ke Bandung ya? Untuk balik lagi, untuk datangnya juga seperti itu. Karena mereka kan hanya ngasih tahu turun di terminal. Nah, gua nggak melakukan hal itu. Yang gue ingat waktu itu dari Bandung gua ke Cimahi, karena dulu itu ada kasus tanah di Cimahi, gua kenal dengan beberapa orang. Gua mampir ke Cimahi, dari Cimahi gua ke Padalarang, dari Padalarang ke Purwakarta, dari Purwakarta ke Ciawi. Mobilnya dapetnya itu. Iya gitu kan. Jadi ke arah puncak loh. Kita kan ada panitia sepanjang tempat yang gua ini kan.
Iya. Mereka yang menyediakan. Gua kan nggak bisa milih, Gue pikir daripada larang lewat puncak. gitu kan? Oh, Enggak, karena kontak-kontak kita kan ada di situ. Itu taktiknya betul. Bukan taktik, ketersediaan itu kan. kontak yang gua Uber gitu loh. Nah, mereka memfasilitasi itu. Yang kemudian ini jadi taktik untuk program-program berikutnya gitu, aktivitas politik berikutnya ini jadi taktik. Iya. Karena belajar sendiri gitu loh. Oh, benar. Ternyata aman yang seperti ini gitu. Nah, ini gua ulangin waktu saat itu menjelang Super Semar itu. Menjelang surat perintah 11 Maret itu loh, peringatan Super Semar itu loh. Kita jadiin Super Semar itu mendorong untuk, yang kata gue itu, mendorong untuk aksi buat selebaran. Berapa puluh ribu waktu itu selebaran. Dikerbuk sama Bapak Ortamas. Saat penggerbekan, yang gue ingat, gue diselamatin Tuhan lagi nonton film Evita Peron. Kemudian ke tempat penggerbekan itu, yang kata gue di Pahlawan, dekat YPKP itu, gue datang. Gue dengan ada simpatisan Smith juga, Bara Sopi, anak Lampung juga. Tapi gue curiga, karena itu kan di gang, kok ada mobil di mulut gang. Oh. Nggak biasanya seperti itu gitu loh. Ditutupin berarti gangnya. Gangnya ditutupin gitu loh, jadi motor nggak bisa lewat. Nah, gue curiga di situ gitu loh. Gue nyuruh Shopee ini untuk masuk ngecek, sementara gue di seberang jalannya sembunyi, ada di seberang jalannya ada pos polisi, gue sembunyi di situ. Jadi Shopee bisa nggak ngeliat gue, tapi gue ngeliat Shopee keluar gitu. Begitu dia keluar, gue lihat mukanya pucat. Gitu lah, dari gang itu, mukanya pucat dari gang itu. Dia kemudian gue hampiri dia agak mendekat. Dia kan selingkuh nyariin gue pastikan ke arah mana dia nggak ada ngikutin dia. Gue mendekat, langsung gue tarik tangannya untuk naik angkot. Di angkot dia cerita, itu banyak benar yang ditangkepin, udah diborgol semua. Pesan pucat itu. Iya kan, katanya gimana ini, kata dia, siapa aja yang ditangkap? Gua tahu banyak benar. Nah, gua apa ya, waktu itu karena dia nggak bisa menjelaskan secara detail, gua kan ragu. Memang benar selebaran kita naruh di situ, tapi di situ juga ada yang ngekos apa preman gitu loh. Apa mereka kelahi atau apa gitu kan, kita nggak tahu karena si Sofi ini nggak yakin. Nah, untuk meyakinkan itu, gue ngajak Sofi ini itu sore, nonton film itu jam 4 selesai jam 6-an, sehingga jadi peristiwa itu menjelang malam. Nah, gue ngajak si Sofi ini mau pulang, tapi gue tahan karena gue takut dia sudah dilihat gitu loh. Dan yang kalau benar orang yang ditangkap itu kawan yang nonton ini kan pulang nonton nih, kawan yang ditangkap nih. Kawan yang nonton ini, gue takut Sofinya ke bawah. Jadi, kenapa kami nonton bareng kemudian berpisah? Karena Sofi ini ngomong dengan gue kalau gue udah masak, nanti membasi masakan gue gitu loh. Iya. Jadi karena mau ngabisin makanannya, mampir ke kosan dia dulu, nggak pulang bareng. Setelah makan dari rumah Sofi, baru kita nyusul ke Pahlawan itu. Itu loh yang menyelamatkan itu loh.
makan dulu di rumah Sopi ini karena dia masak katanya gitu loh. Nah, itu menjelang malam, dulu itu di asrama itu TK Tunas Bangsa, baga. Pokoknya TK-TK Borju lah itu. Depan asrama itu, ya kita kan organizer, masih menguasai lah. Semua guru-gurunya itu kenal dengan gua gitu loh. Bahkan dulu itu kalau nggak ada odol, ya odol-odol anak TK itu yang kita pakai, odol rasa stroberi, rasa jeruk gitu loh, yang kita ambil gitu loh. Iya. Pak Kortanes nggak tahu kerjaan kita sedetil itu kan. Nah jadi gue minta izin sama satu guru di situ, namanya Mbak Teri. Gue ingat betul, Mbak, di asrama penuh, boleh nggak aku nginep sini? Tidur di mana? Kata dia. Ya di ruang bermain aja. Kan ada TK, ada ruang bermain anak-anak, ada kayak karpet gitu loh. Aula lah gitu. Gue pengen mastiin kalau ini bener kawan-kawan yang ditangkap, asrama pasti digerbek. Oh iya. Gitu loh. Dan itu gue belum laporan juga ke teman-teman di Jakarta. Ya jam 7 atau jam 8 itu mobil tiba-tiba 3 atau 4 mobil tiba-tiba parkir depan asrama. Parkir depan asrama, gue sudah tegang itu. Ui juga ada satu kawan lagi yang ikut. Entah kawan, entah pacarnya Pui, gue nggak tahu. Pokoknya dia ngikutin Pui juga, karena Pui nggak mungkin cerita, karena sore itu rupanya dia nyari-nyari Pui. Puinya bersama gue nonton. Nah, entah pacarnya, entah apa, gue nggak tahu. Ini ikut, Pui melihat gue, kalau gue melarang kan, gue takut nanti curiga dia kan. Ya enak kalau curiga gue pacarnya Pui. Kalau curiga soal apa yang dilakukan kawan-kawan ini kan bisa jadi panjang urusannya. Gue melihat betul itu 3 atau 4 mobil itu berhenti masuk ke asrama. Serata? Enggak. Tapi ada yang di luar langsung mematikan lampu. Langsung matiin lampu. Wah ini pasti kesatuan elit dalam hati gue. Wah ini hebat betul cara mereka ini. Mobil masuk, turun, 2 orang langsung standby di stop kontak. Begitu orang sudah ada yang masuk, dimatiin lampu. Gak lama hidup lampu, orang udah rame ngumpul. Udah dikumpulin semua rupanya orang-orang di asrama itu. Dan itu gue melihat gitu loh. Bahkan gue nggak tahu karena kita nggak jauh jaraknya seberapa, kan Jalan Hasanuddin cukup lebar gitu loh. Jaraknya terlalu jauh untuk tahu pembicaraan mereka. Tapi beberapa orang ada yang duduk di teras TK itu. Oh, beberapa orang yang di dalam mobil. Di dalam mobil itu duduk di teras TK itu. Nah, tapi gue berusaha tenang. Oh, cuma berarti barengan duduk di situ. Di dalam. Oh, di dalam. Bisa ngelihat keluar, tapi yang keluar bisa lihat dalam, ada hordeng dan gelap gitu loh. Iya. Nah, dari situ gue baru ngerti, ini benar-benar kawan ada namanya Irwan ditangkap. Segera gue menghubungin, ya dulu ada nomor yang kalau situasi genting, nelpon ke nomor itu. Oh, telepon dari handphone apa? Enggak, dulu itu apa ya? Telepon koin, Bukan, pager. bukan, ada sebentar. Zaman itu sebentar, kayak telepon rumah, tapi jaringannya itu apa?
Ratelindo. Iya, para 9 ya. Ya, para 9 itu loh. Satelit itu. Nah, ada dulu tuh kan gua diberikan nomor itu ketika ada hal-hal genting atau yang mendesak lah. Telepon ke nomor itu. Siapa yang ditelepon gua nggak tahu, tapi gua juga nggak boleh nyatet nomor itu. Jadi nomor itu cuma diingatan aja. Harus apa gitu. Kalau gua salah, waduh bingung betul waktu itu kalau tuh hilang. Nah. Jadi orang-orang ini sampai subuh Bener nungguin. nungguin itu di situ. Ketika subuh, nah di sekitaran asrama Lampung itu kan Jalan Imam Bonjol, Jalan Surya Kencana, itu kan selalu di portal. Ya, begitu portal dibuka, mereka Jalan. pulang entah kemana. Tapi ada yang dibawa gitu. Enggak ada. Dari asrama. Banyak, semua barang gua dibawa. Oh. Semua barang gua dibawa. Bahkan mereka, gua kan pegang pager waktu itu. Mereka bahkan ini namanya bunyi pesannya ditunggu di rumah sakit Advent, Jeroan kecelakaan. Oh. Gitu loh kata mereka seperti itu. Tapi kan nggak gua tanggapin karena gua udah tahu gitu loh. Sebenarnya gua takut, pengen gua buang pager itu gitu loh. Tapi gimana cara berhubungan kalau gua nggak megang ini gitu. Gua tahu pager ini udah kotor gitu. Tapi ini satu-satunya alat komunikasi gitu loh. Iya. Akhirnya ketika portal dibuka, mereka pulang, gua ke Jakarta. Oh. Sendiri. Bersama Pui. Berapa itu? Pui itu ternyata bersama Pui, ini ngomel-ngomel nih sepanjang jalan karena rute yang gua gunakan sama persis saat gua ikut konsolidasi awal. Oh iya. Tadi. Muter-muter gak karuan ini dulu. Iya. Jadi pasti. pasti ngomel-ngomel cewek. Gua menghindari terminal, pelabuhan, gitu-gituan itu loh. Akhirnya kan tiba di sini. Nah dari sini Bandung udah ribut. Nggak langsung, beberapa hari kemudian baru muncul di berita. Sepertinya mereka berusaha nyari dulu. Menurut mereka udah nggak bisa lagi, ya muncul itu di berita. Waktu muncul di berita ya masih ketawa-tawa aja gitu melihat itu gitu karena kan orang-orang di asrama dulu itu ada telepon kartu yang kalau kita nelpon kuotanya nggak bisa habis. Sudah dibolongin magnet ya? Nggak tahu, pokoknya gua ada kartu itu. Pokoknya kartu telepon yang kalau nelpon itu kuotanya nggak bisa habis. Itu ada kawan dulu dari Lampung juga kuliah di Telkom. Gua ada kartu itu gitu loh. Jadi nelpon kemana aja bebas. Bahkan gua tahu asrama itu disadap. Masih gua telepon. Bisa sampai mereka kalau ada bunyi telepon tuh gak diangkat lagi. Takut karena gua pengen tahu informasi apa aja yang diambil. Ya mereka cerita semua bukti, semua barang gua udah gak ada lagi. Semuanya di sampai baju dulu. Semuanya. Satu lemari itu nggak ada lagi kan di asrama itu ada lemari buat si ini nah. Lemari itu kosong bener, kunci juga rusak. Gitu loh. Nah, ada yang lucu. Jadi ternyata mereka nggak berhenti untuk meneror asrama. Tiap hari mereka datang ke asrama itu, walaupun cuma duduk, tapi kan anak-anak merasa risih. Itu beberapa bulan, sehingga ada inisiatif salah satu ada anak di asrama itu punya keluarga Kopassus. Gue juga kenal, nah saat itu Kapten Andi namanya. Dia tugas di Bandung.
Dia tugas di jantung. Oh, sudah. Nah, dia tugas di jantung. Dilaporkan bahwa ada tentara yang ganggu. Datang dia ke Bandung. Dia datang ke Bandung. Datang ke Sama. asrama. Sama asrama dibawa ke Bapurtanas. Karena tempat itu operasikan di situ. Iya, iya. Keluar dari sana, bukannya merasa nyaman, dia malah bicara sama ketua asrama, bilang sama Maruli, jangan suruh pulang-pulang dia. Iya, niatnya ngadu gitu loh. Yang ngasih instruksi ke ketua apa ya itu? Padahal itu Kopassus, tapi gue dengar udah meninggal waktu di Papua, waktu awal tahun 2000. Nah, yang dibawa itu orang asrama, dilepasinnya gimana? Di asrama dulu itu kan banyak nasihat ininya, pembinanya itu banyak tokoh-tokoh. Oh, karena asrama dari Pemprov ya? Nah, dulu ada Prof. Bagirmanan, gitu loh. Ada Prof. Tanbir, Rektor Unpad, gitu. Jadi anak-anak nggak ditahan, anak-anak asrama. Oh, PHP aja bang. Interogasi aja tiap hari, gitu. Oh, tiap hari nih. Tiap hari interogasi, gitu loh. Yang ditahan itu bukan ditahan sih, yang dibawa sama Bapurtanas untuk nyari gue ini Irwan, yang anak YPKP ini. Dia ditangkap, kemudian dibawa nyari keliling, nyari sampai ke Lampung, Oh, gitu loh. Nah, sudah dari Lampung gua gak dapet, dia tetap ditahan. Dari pagi dimasukin sel, sore dikeluarin, dibawa ke diskotik, dikasih minum, dikasih narkoba, Jamu lah ya. interogasi. Oh, Itu gitu. berlangsung hampir sebulan apa katanya, sampai dia kena leper, gitu loh. Iya lah, minum gak makan. Gitu-gituan gitu. Ya, situasi seperti itu kan bukan gua nggak takut ngedengar cerita seperti itu, tapi ya kalau kata Tukul, rasa takut itu bisa dimanipulasi. Iya, semua hal bisa dimanipulasi gitu, ya, gitu lah. Memanipulasi diri. Ya gitu lah. Nah, ya kita belajar bagaimana caranya mengatasi rasa takut itu. Bahkan penampilan pun gue merubah diri sejak peristiwa itu. Gue pakai anting, oh, kemudian di Bandung gue tinggalnya di komplek yang dekat Bapurtanas lah, di Patra Komala, rumahnya email. Kan nggak ada yang nyangka kalau di situ. Kemudian kita ada Sepos juga di Citamiang belakang PPI, yang tiap pagi kita dengar trompet orang upacara itu. Jadi di pusat-pusat tentara itu, dekat kantor tentara itu kita jadikan tempat untuk sembunyi. Berarti tempat paling berbahaya, tempat paling aman benar dong ya? Iya, karena Bandung seperti itu ya kita cari di situ, karena tempat yang lain ya seperti kosan, ya kita ada beberapa kosan di Dago, kemudian di Buah Batu, di Lengkong, semuanya habis. Yang jauh dari kantor tentara. Tapi yang di kantor tentara sampai sekarang aman-aman aja itu. Gitu loh. Iya. Nah, dalam situasi seperti itu, kita masih melakukan aksi.
Di Bandung. Di Bandung. Jadi bahkan habis peristiwa 27 kita masih aksi-aksi. Kemudian peristiwa selebaran itu kita masih aksi-aksi. Itu itu kalau nggak itu aksi Budiman itu di aksi bebasan Budiman di sini. Bandung ngirim banyak orang itu untuk aksi di sini. Setelah aksi Budiman, gimana lagi kita jaga situasi politik agar tetap memanas? Kita aksi lagi, walaupun 10 orang. 10 orang aksi, yang ditangkap 12. Gitu loh. Kita masuk bin-bin itu. Jadi Bandung Sate. Enggak, kita aksi waktu oh iya, yang ditangkap itu di Gedung Sate. Aksi di Gedung Sate. 10 orang tangkap 12. 12-nya jadi kader yang dua ini gitu loh. Ternyata dia ini KMK dan pedagang asongan, kemudian karena ketangkep, barang-barang kita pulang tinggal dengan kolektif kita jadi kader gitu-gituan itu. Nah, gue baru ngerti di situ kenapa aktivis Bandung itu menolak Smith. Karena saat Bin ditangkap, ini yang aktivis di Bandung ini datang menjenguk Bin sekedar nanya di mana gua. Oh, bukan solidaritas, bukan. Bukan solidaritas. Kemudian gua ada beberapa kawan, bukan kawan ya, tapi kakaknya kawan yang jaksa dan intel polisi, apalagi tahun 2000-an apa ya, yang ada orang Lampung jadi Kapolda Jawa Barat itu. Nah itu gue banyak berinteraksi dengan mereka. Ternyata aktivis-aktivis Bandung ini tidak mengharamkan untuk duduk semeja komunikasi dengan intel, dengan tentara gitu loh. Itu gue baru ngerti. Jadi pandangan bahwa Bandung sulit untuk diorganisir, untuk dibikin maju gerakannya, itu bukan semata karena feodal ya. Feodal ya, ada faktor itu gitu. Tapi mereka juga main mata dengan intel. Saya ngalamin ini. Hah? Saya ngalamin. Baru ngerti gue itu loh. Nah bahkan ya setelah reformasi gitu, gue inget itu waktu kasus Bandung itu, pangdamnya itu Tayo Tarmadi mengundang gue lewat teman di kampus. Dan menurut mereka, menurut teman ini, gue cuma satu-satunya aktivis yang gak datang. Gitu loh. Jadi ya wajar kalau mereka menolak program kita. Cabut paket undang-undang politik, cabut paket divisi ABRI, itu kerjaan mereka ternyata gitu loh. Tadi belakangan, gue taunya belakangan dari adalah salah satu kombes gitu loh di Bandung. Mereka juga begitu memang. Jadi kalau mereka ditangkap, itu langsung bekerja dengan intel. Beda dengan kita. Berarti gerakannya termoderasi sama Nah, dari dulu begitu. Nah, beda dengan kita. Kalau kita ditangkap, kalau nggak ini kabur,
ini semakin militan ini. Ya. Nah, kalau mereka kerja gitu loh. Jadi nggak heran ketika keterbukaan, ketika ruang demokrasi sudah terbuka lebar, kita masih gagap buat adaptasi. Oh. Mereka cepat masuk gitu loh. Itu nggak heran. Gitu loh. Karena basisnya, ya mereka dari dulu kayak gitu. Nggak benar-benar konfrontasi berhadapan-hadapan kayak kita. Ini udah biasa. Udah biasa itu kayak gitu. Dan ini yang bikin mereka kesel itu kan nggak ada yang nggak bisa ditangkap aktivis di Bandung. Artinya nggak ada apa nggak ada yang jadi yang jadi buronan gitu. Oh. Jadi buronan politik itu nggak ada. Semua pasti ditangkap. Nggak ada yang lolos. Oh. Dari zaman dulu, ini cerita-cerita setelah itu ya, cerita-cerita Siliwangi ya. Nah, ini kan jadi semakin jengkel aja itu orang-orang dengan yang seperti itu. Tapi yang sebenarnya waktu komando itu web terlibat. Cuman dulu itu kita paling disiplin waktu di bawah itu, di Bandung itu paling disiplin. Jadi untuk teman-teman di kota lain paling punya 1 atau 2 nama. Kita banyak. Yang dicari. Bukan Dari untuk 1 orang. Oh, nama samaran. Nama sandinya kayak web itu kan Martin, tapi lebih banyak gue panggil kalau berhubungan itu jadi Suster Maria atau Tante Lia gitu-gituan itu loh. Oh iya. Nah kemudian ketika janjian juga kita pakai sandi, dimajuin 2 misalnya. Kalau dimajuin 2 hari Senin jam 10, Berarti Rebo. hari Rebo jam 12, gitu loh. Kadang kita balik mundurin gitu. Nah Sandinya gitu ya. karena disiplin itu gak ada yang ketangkep, termasuk nama web itu gak kebongkar. Di Bandung nggak tuh. Nggak kebongkar namanya. Cuma nama gue ya karena gue Legal. iya langsung gue juga nggak legal, tapi karena langsung berhadapan dengan teman yang tahu gitu loh, makanya muncul gitu. Karena kalau teman itu nggak tahu nama sebenarnya pasti nggak kebuka juga. Oh karena yang ketangkep temen kenal benar-benar. Benar-benar kenal kawan sekolah Iya. gitu. Nah, saat gua di Jakarta, kebetulan juga ada kawan dulu jadi DJ Oh. di kota. Jadi kan banyak polling segala macam ini kan. Nah, kawan-kawan dari Bandung ini kan kadang bingung mau di mana. Ini waktu Jakarta fokus Jakarta semua. Fokus di Jakarta. Yang 92 kelurahan. Iya. Oh, itu. Iya. Hah? Bro, tugasnya di mana? Awalnya gue sama Jabotabek, sama Dwi. Jadi dari awal gue Driven Action itu sama Bimpet, Oh, sama Boeing berarti. Oh. ya sama Boeing. Nah kemudian Boeing ketangkap. Ah, Iya. Nah keluar dari sana, Boeing ke Bandung itu. Tukeran gitu. Enggak, Oh, gue bawa sana. Kita ngebangun Bandung waktu itu. gurunya. Mahasiswa, Oh, mahasiswa. mahasiswa, Boeing gurunya. Oh. Gitu loh. Kita di Bandung, kita tinggal di mana, di Jatinangor.
kontak dong dengan Bang? Ya, dulu enggak, dulu kontak kita banyak di Ikopin. Makanya kita tinggal di Jatinangor itu, di tempat dia itu, gitu kan. Sekarang jadi PDIP kawan itu. Nah, Lupa beberapa lama kita di Jatinangor itu. Pokoknya kita Bandung waktu itu masih bahaya ya kalau untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi kita tinggalnya itu di Jatinangor, walaupun aktivitas di Bandung. oh, Dulu naik Damri gabung dengan mahasiswa. oh ya, ya, ya. Naik Damri kita ke sana. Nah, tapi kemudian kalau ada rapat-rapat yang sifatnya secret, kita ke Garut. Sekalian mengorganisir juga. Manglayan, bukan? Manglayan. Samaran, Malangbong. Mangelambong. Kalau saya itu dulu Samaran. Samara kan? Dulu saya Samaran. Basis tanah kecil STG. Enggak. Bukan. Rumahnya Pak Tatat itu loh. Bayongbong. Bayongbong kan? Nggak tahu saya. Di rumahnya Pak Tatat itu kan? Nah, sebenarnya setelah dipukul 27 Juli itu ada Jayadi. Student. Jadi Taning. Petani. Tapi basicnya student juga. Ya, dia dari Jogja. Oh, Basicnya student. Nah, Jayadi ini dulu punya pacar, dulu pacarnya, sekarang udah jadi istrinya, Evi. Evi ini kalau nggak salah bendaharanya PPBI nasional. Waktu peristiwa Tandes, Evi ini ngalamin trauma. pukul. Ya, itu aksi paling ngeri itu di Surabaya itu gitu. Bukan cuma dipukul, diinjak tuh. Wah, itu kalau membayangkan itu pernah terjadi gitu loh. Dia trauma sama dia tinggal di kemudian pulang ke Jakarta. Nggak lama dari Tandes itu kan pecah 27. Nah, dibawa Jayadi sembunyi di KATEK itu, kontak dulu di sana. Gitu. Nah, sering koordinasi dengan Jayadi ke di Garut juga karena dekat kan. Ah, itu dekat ya. Kalau cekek, Kata ini dia belum setengahnya ke Garut sih, mungkin baru dari Bandung itu baru 1 jam lah ya. Oh. bakar-bakaran Ranca Ekek itu benar-benar kerjaannya Jayadi. Kalau sampai sekarang orang ngomong siapa klaim ini kerjanya ini, siapa yang bisa melakukan aksi radikal zaman itu? Gitu, kalau bukan kita. Tapi kan tadi Jayadi panik, kenapa dia ada di Istrinya kan PPBI. oh istrinya. Kan udah PPBI istrinya gitu loh. Makanya dia ada di KHTK itu loh. Gitu loh. Tetap canggih ya, bisa mengorganisir apa itu betul. Boy, ini yang nggak dimiliki oleh kelompok gerakan lain. Jadi kalau sudah di PRD, mau dimanapun itu pasti organisir.